Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Bandung Geger Kalong. Judul yang kita angkat kali ini adalah kuasailah teknik naik dimensi. Itu kuncinya ya. Jadi menang itu ada dua, yaitu menang mekanik dan yang satunya menang dimensi. Karena logikanya ya, setiap kita tidur, terakhir yang nyata adalah diri kita sendiri. Dan ketika bangun dari tidur, yang nyata adalah bermula dari dirimu sendiri. Anakmu, istrimu, pekerjaanmu, masalahmu semuanya hilang. Begitu tidur itu ya. Jadi berarti kontrol semuanya itu ada di dalam dirimu, tepatnya di ujung rohmu yang tertinggi. Yang nyata adalah dirimu, bukan yang lain ya. Sekali lagi ya, kau punya masalah, anak, istri, pekerjaan. Waktu kau berangkat tidur, terakhir yang nyata adalah dirimu sendiri. Istrimu pun nanti hilang. Latar belakangmu hilang. Pekerjaanmu, rumahmu, semuanya hilang. Demikian juga saat bangun dari tidur, yang nyata pertama kali adalah dirimu sendiri. Berarti kontrol semuanya itu nantinya ada pada dirimu sendiri. Mulai zaman dahulu sampai sekarang ya yang itu aja. Semuanya kontrolnya pada diri kita sendiri. Yang lainnya itu tidaklah nyata. Nah, kehidupan dunia saja nggak nyata, berarti masalah nyata nggak? Tidak. Tapi kalau kau nggak keluar dari pemasalahmu, itu nyata terus itu. Tetapi kalau kau menguasai teknik naik dimensi, maka masalah itu menjadi fata morgana. Atau berubah menjadi gelombang lagi. Nah, sering saya sampaikan ya, masalahmu itu nyata jika kau ada pada dimensi yang sama dengan masalah itu. Tapi ketika kita naik dimensi, maka masalahmu itu hilang. Maka dimanapun kau ketemu masalah ya, jangan salah ya, seluruh alam itu punya masalah sendiri-sendiri ya. Di alam mimpi ada masalah, di alam nyata ada masalah. Nah, di alam kubur ada masalah, di alam barzah ada masalah. Semua masalah itu adalah agar kau naik dimensi sampai masalah itu nanti hilang semuanya. Ketika kita telah beserta Allah, maka apapun itu tidak menjadi mudarat antara bumi dan langit bagi siapa yang telah beserta Allah. Nah, kalau kita kuasai ini ya, ini pasti menang, di mana-mana menang. Kenapa? Masalah cuma menjadi fata morgana. Tapi disiplinnya sangat tinggi. Manusia harus bisa mi'raj, harus bisa kuantum, harus bisa muncul resultante gaya baru dari bentukan dua gaya, horizontal dan vertikal, atau dari syariat dan hakikat. Itu tok. Nguasai itu sudah menang semuanya. Menang.
perjalanan ruh kita kembali pulang selesai, neraka kita lewati, menang itu. Jadi anggapan orang itu dikiranya kan kalau masuk surga kan karena doa, lancar karena minta Allah dilancarkan. Itu dusta itu. Karena apa? Satu ya, dia mengira Allah di luar dirinya, betul enggak? Sehingga dia minta-minta. Padahal kata Allah, aku tidak akan merubah nasib satu kaum jika dia belum berusaha merubah sendiri. Berarti Allah itu dibalik kualitas, kausalitas ya. Bukan Allah seperti orang pertama, seorang pertama yang pengangguran kemudian asal kamu minta-minta. Ya Allah, saya minta lancarkan rezeki saya. Celing. Bukan. Allah itu siapa sih? Dirimu sendiri. Di makam puncak rohmu yang paling tinggi. Allah enggak siapa-siapa, Allah yang dirimu sendiri nantinya itu. Nah, untuk mencapai pada puncak kesadaran tertinggi itulah dibutuhkan metodologi. Nah, kalau orang kan mengirakan Allah di luar dirinya, keliru ya. Nah, padahal ya, Allah itu di dalam dirimu sendiri ya, tapi kau harus temukan Allah yang di luar dirimu dulu. Itulah Allah yang akan membimbingmu untuk mengenal Allah yang di dalam dirimu. Loh, kalau Allah ada banyak? Bukan. Semuanya Allah juga ya. Dia itu maha mutlak ya, maka dimanapun ya itu juga. Seluruh rohaniah ya, seluruh roh ya, roh yang dibaliknya wujud anjing, dibalik wujud tanaman ataupun benda ataupun manusia, ujungnya ya Allah sendiri semua. Karena itu semua bagian dari maha roh. Makanya waktu manusia mau dilahirkan ke dunia, dia ditiupkan roh ke dalam alam kandungannya. Kemudian lanjut di kandungan, maka kemudian dia keluar berbadan kasar jasmani. Karena apa? Ingat ya, yang nyata saat kau bangun tidur adalah dirimu sendiri. Dan yang nyata saat menjelang tidur, yang terakhir adalah dirimu sendiri. Saya tanya, ada Allah di situ? Ayo. Ayo. Bangun tidurnya yang ada siapa? Allah ada nggak? Ayo. Jujur saja, ayo. Ya kak, loh. Apalagi anak istrimu ya. Duluan mana? Ayo. Kau ada atau Allah ada? Ayo. Jujur aja, ayo. Preketek gitu ya. Cuman ini kadang bulat ruwet diacak-acak oleh penceramah ya. Mereka mendogma orang ya, umat manusia seolah-olah Allah di luar dirimu. Padahal itu nggak ada siapa-siapa di dunia, cuman kau saja. Diperjalankan kehidupanmu sudah karena apa? Gelombang saja, gelombang karmamu. Makanya Allah sampaikan, urusan roh, urusan Tuhan. Tapi urusan rohmu kau yang urus. Kau tuh hanya diminta untuk ngurusi rohmu sendiri. Gak usah mikir rohnya anjing, rohnya kuntilanak, rohnya tanaman. Gak perlu. Ketika kau ngurusi urusan rohmu, sudah selesai semua. Yang lain gak ada. Makanya man arafa nafsah, fakot arafa robbah. Dan mengenal diri yang berlapis-lapis itu kita harus lewati dulu baiat masuk tarekat. Nggak ada jalan lain. Kalau nggak lewat jalan dan caranya dan syarat rukunnya, semuanya bohong. Outputnya pasti bohong ya. Itu semua setan ya. Ketemu fenomena, ketemu apa itu, iblis semua itu. Allah nggak seperti itu ya. Walaupun ada orang keramat ngomongnya power, iblis semua itu. Iblis semua. Karena jika tidak lewat jalan wasilah itu, semuanya adalah setan. Karena itu hukum ya, kalau bukan Allah pasti setan. Makanya disampaikan oleh Nabi, jika tidak berserta Allah pasti berserta dengan setan.
Jangankan demikian, yang sudah bertarikat saja. Sejenak saja kalau lepas zikirmu, maka akan aku turunkan seekor setan masuk dalam dirimu. Coba loh, sejenak saja loh. Nah, gimana kalau orang nggak pernah berserta dengan Allah? Seumur hidupnya berserta siapa? Lo ngeri loh itu. Yang penceramah-penceramah di YouTube itu setan semua itu. Setan. Tapi bagi yang kenal gelombangnya tahu. Tapi kalau yang nggak kenal gelombang itu dikira Tuhan itu. Masya Allah, aku dapatkan penceramaan dari ceramahnya ya Allah. Aneh ya. Dia bisa cerita makrifat, bisa cerita agama dan sebagainya. Ditanya, mana Rasul zaman ini? Kok nggak ngerti? Lah jalannya lewat mana kalau nggak lewat Rasul? Coba. Ini matahari ya. Kau di sini ya. Nah ini kau. Jarakmu dengan matahari adalah sepanjang cahayanya, betul nggak? Hubunganmu dengan matahari adalah lewat cahayanya, betul nggak? Cahayanya itu adalah Rasulullah. Rasulullah ada yang membawa, menghantarkan cahaya itu sampai pada matamu. Kenapa kok orang nggak kenal dengan Rasul pembawa wasilah? Maka dia kenal nggak dengan wasilahnya? Kalau begitu, kenal nggak dengan Allahnya? Loh. Kalau orang nggak kenal dengan Rasul pembawa wasilah, dia pasti nggak kenal wasilah dan pasti nggak kenal dengan ujungnya wasilah yaitu Allah Ta'ala. Bohong semua itu. Di masjid-masjid, di musola-musola, ceramah-ceramah itu bohong semua itu. Dan itu yang malah diingkari oleh banyak manusia, yaitu nggak ada lagi Rasul zaman ini, itu nggak? Padahal itulah sistemnya agama. Agama samawi itu ada sambungan antara dunia dan akhirat ya, ujung akhirat. Vertikal hubungannya ada. Dan lewat itu jalannya, baca Al-Maidah 35 ya. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah. Berarti untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala, wajib lewat. Kalau nggak ketemu jalan wasilah, nggak bisa mendekatkan diri. Jelas toh, itu ada dalilnya. Kenapa orang mengingkari itu? Dan semua orang kan nggak mau percaya bahwa zaman ini ada Rasul, betul nggak? Bukankah itu propaganda iblis? Intinya itu aja. Itu nggak diakui, semua buyar sudah. Saya tanya tadi ya, hubunganmu dengan matahari lewat apa? Jarakmu dengan matahari sepanjang apa? Mengenal matahari lewat apa? Loh, kok kamu nggak kenal cahayanya? Kan aneh. Orang sekarang nggak ada yang kenal cahayanya. Dan nggak mungkin kenal cahayanya kalau belum kenal siapa pembawa cahayanya. Seluruh dunia loh ini. Nggak satu pun yang mengajarkan syahadat itu bersaksi. Betul? Loh ini kegilaan apalagi nih coba ya. Seluruh dunia loh ya. Dan ketika agama rusak itu adalah sederhana. Karena sistem mesin agamanya rusak, yaitu nggak ada lagi Rasul. Orang-orangnya sulit move on ya dari Rasul cerita dahulu. Mereka berkiblat akan Rasul dahulu, semua begitu. Dan nggak mau mengakui datangnya Rasul yang update di zamanmu sendiri. Semua. Nah, untuk Mi'raj ya, nggak ada jalan lain, itu harus ketemu Rasul dan jalannya. Tentu juga caranya ya. Kalau sudah ketemu itu, kau tinggal praktek saja. Jangan takut ya. Patuh saja sama gurumu. Memang berat, kenapa? Kita akan melampaui batasan akal. Jadi kita itu beribadah dengan patuh itu sampai melampaui batas akalmu sendiri. Awalnya nggak bisa kok jadi bisa, kan aneh itu. Dan itu kunci kemenangannya. Itu intinya itu tok. Kalau sudah ketemu itu sudah. Apa aja menang. Karena kau punya kontrol akan dirimu sendiri.
Karena semua itu berawal dari dirimu sendiri ya. Semua itu nggak nyata ya. Coba ya, hari ini kita ketemu ya. Pernah nggak kita niatkan kondisi seperti ini? Setelah ketemu ini nanti kemudian aku pun nggak ada bagi kalian, betul nggak? Aku hanyalah ayat bagi kalian, betul nggak? Yang mana pertemuan tadi? Hilang lagi toh? Saat ini nyata. Yang nyata pun nanti menjadi fata morgana. Demikian berulang-ulang. Kejadian ketemu ini nyata, doer misalkan ya, motormu ketabrak orang. Nyata toh? Besok menjadi apa? Fata morgana. Ketemu ini nyata, fata morgana. Semuanya menjadi fata morgana. Lantas yang nyata siapa? Dirimu sendiri. Cerita tentang Allah, cerita tentang Muhammad, semuanya itu tidaklah nyata ya nantinya. Jika kau kenali siapa dirimu. Kunci poros semua itu ada di dalam dirimu. Karena dirimu adalah, ujungnya adalah Allah sendiri. Kau ya manusia, kau ya Adam itu, kau ya Muhammad, kau ya Allah itu nantinya. Semua itu tentang ceritakan dirimu sendiri. Nah pada saat itulah kau berkiblat akan dirimu sendiri. Nah itulah baru mulai. Bermula kalbu seorang mukmin itu Baitullah. Kau tidak lagi melihat keluar, tapi kau melihat ke dalam dirimu. Tapi kalau kau masih melihat dengan panca inderamu, kau masih melihat keluar. Dunia itu adalah di luar dirimu atau makrokosmos. Tapi kalau kau sudah naik dimensi, maka dunia itu adalah mikrokosmos di dalam dirimu sendiri. Semua cuma ayat, tidak lebih dari itu. Kita ketemu karena apa? Dipertemukan. Ayatnya aku adalah ayat Allah untuk menyampaikan sesuatu kepadamu. Selebihnya aku itu tidak nyata. Demikian juga semua yang di sini. Bagiku, pertemuan ini pun nanti menjadi fata morgana lagi. Tidak nyata. Dan akan hilang menjadi kenangan. Yang nyata siapa? Aku sendiri. Coba ya, waktu besok bangun dari tidur, siapa yang nyata duluan? Ya bukan loh. Semua cerita hari ini ketika tidur, siapa yang terakhir? Ya diri sendiri toh. Siapa yang bangun tidur yang nyata duluan? Kau ada, baru anakmu ada, istrimu ada, betul nggak? Pekerjaan ada nggak? Kalau kau nggak ada nggak pekerjaanmu? Istrimu? Tuhanmu? Nggak ada semua. Jadi kontrol semua ada di dirimu penuh ya. Demikian juga masalah dan sebagainya. Kalau kau nggak bisa menguasai dirimu sendiri, kau akan kena masalah dari mana-mana itu. Hutang, permasalahan pekerjaan, rumah tangga dan sebagainya. Habis kau dimakan itu. Maka menangkan dirimu sendiri. Dan kau sudah tahu jalan dan caranya. Nabi sampaikan ya, tidak akan kau temukan Tuhan di akhirat sebelum temukan Tuhan yang di. Pertanyaannya, adakah ulama Kiai Ustadz Gus Habib yang menjelaskan di manakah Tuhan yang di dunia sekarang ini? Maka bisa nggak ketemu Allah di akhirat? Nabi loh ini, nggak satu pun ya. Maka semua orang cerita yang bla 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 itu iblis semua itu. Itulah membuat daya tarik orang sehingga seolah-olah, wah ini agama yang benar. Ini belajar makrifat yang benar. Walaupun pakai papan tulis ngomongnya dalil Quran. Saya tanya, apakah ulama-ulama itu cerita sesuatu yang benar? Saya tanya. Benar apa enggak? Benar. Tapi karena tidak beserta Allah, iblis apa enggak itu? Iblis. Ya. Ini 0 ya, 0. Benar itu kemana? Akal kanan toh, betul enggak? Betul enggak? Dulunya iblis adalah komandannya malaikat, betul enggak? Berarti dia di satu kondisi yang benar, betul kan? Kemudian dia pun terkutuk menjadi sesuatu yang sangat negatif. Maka pertanyaannya, di manakah Allah, di manakah dirimu, dan di manakah iblis? Allah adalah maha mutlak. Dan hadirnya mutlak adalah saat kau 0. Dan benar salah itu adalah iblis. Jelas? Ingat ya, Allah itu mutlak. Allah itu bukan baik. Gak ada Quran menyebut Allah itu baik. Gak ada. Benar pun gak ada. Yang ada adalah
maha benar. Betul nggak? Ada mahanya. Berarti dia bukan benar biasa loh ya. Dia bukan benar dalam jangkauan akal, tapi maha benar. Akal manusia tidak bisa menjangkau kebenaran Allah. Dia maha benar. Berarti dia maha mutlak ya. Mutlak itu lambangnya infinity. Infinity itu nggak ada kalau kau belum nol. Selama kau positif, iblis gak kau? Selama kau negatif, iblis gak kau? Dan inilah yang terjadi ya. Banyak orang cerita tentang benar, baik, halal. Tapi tidak beserta dengan Allah, maka semuanya pun iblis. Ngeri nih. Coba mereka enggak. Coba kalau mereka masuk sekolah ini, wah habis mereka. Dimakan ilmunya, dimakan omongan sendiri, karmanya itu. Jadi, memang sakit ya. Karena pelajaran ini rumit ya. Dan itulah kenyataannya ya. Tidak segampang pikiran orang. Coba ya, praktek di sekolah ini, orang baru mau masuk tarekat, sulit gak itu? Sulit. Tapi orang di luar ngaji, gampang. Sholat gampang, ngajinya beserta iblis. Kawan itu. Sholatnya santai itu gak? Tapi kalau di sini, coba ya. Baru mau masuk tarekat, sulit gak? Mau masuk suluk, ayo. Sulit gak? Kelenger sudah, betul gak? Ya enggak loh. Apalagi polisi seperti mau suluk. Selesai suluk sudah pindah tugas nanti. Pindah Pak, terus mana? Ke rumah. Walah dipecat. Jelas ya? Sulit. Karena kau berhadapan dengan iblisnya langsung ya. Tapi kalau sholatmu sholat, contoh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung daripada godaan setan yang terkutuk. Omongannya berlindung, tapi ngucapinnya sama-sama setan. Bro, sama-sama bro, ngucap rame-rame. Ya tak? Aku berlindung daripada godaan itu. Sambil ces, plek. Ya. Setannya ketawa. Betul nggak? Dia nggak tahu nur Allah. Kemudian mendoa dengan cara begitu. Omongan tok. Setannya pun ketawa. Udahlah bro, formalitas saja kok. Ya tak? Coba sholat ya. Orang nggak kenal Allah ya. Coba ya, kata Nabi ya, jika tidak beserta Allah pasti beserta. Nah, gimana orang di luar itu tahu cara sholat beserta Allah? Nggak ngerti dong. Kenal aja enggak, mana bisa beserta, betul nggak? Kalau kenal enggak mungkin bisa beserta. Ketemu aja enggak mungkin kenal. Maka sholatnya mereka nggak kenal Allah, coba. Nggak kenal Allah, pasti beserta dengan Allahu Akbar. Namanya beserta setan ya, enjoy saja, gak ada masalah. Coba kalau kau beserta Allah, setannya ngamuk, betul kan? Yang dialami, bahanmu tiba-tiba bocor, istrimu mangap-mangap, ya kan lo? Padahal awalnya normal ya, dinikah ya baik-baik saja tuh gak? Begitu masuk tarekat, keluargamu memusuhi, tetanggamu, ya bukan lo? Istrimu loh yang hari-hari bersama kamu tahunan, tahu-tahu, ya bukan? Orang itu lupa ada iblis, setan adalah musuhmu yang nyata. Nah, karena selama ini nggak pernah konfront dengan setan, berkawan itu. Coba dia kalau masuk tarekat ini, habis kau. Ilmu buyar itu. Yang cacatnya ulama-ulama di pinggir jalan itu. Yang enak saja. Ittaqullah haqqa tuqatih. Enggak tetempel lagi iblis kalau udah asli. Nah, dia palsu kan. Sambil kawanan gitu. Ayo sama-sama. Dakwah. Ittaqullah sambil dirangkul iblis itu. Cuma enggak kelihatan itu. Bro, formalitas bro. Gitu. Coba ya kalau orang ahli ma'rifat gak mungkin selancar itu cocoknya. Karena pertanggung jawabannya sangat luar biasa ya. Nah orang nggak kenal kan asal nyocot. Nggak beban itu. Kalau orang cita teori coba ya. Ada si A cita teori. Asal diterima orang lain. Akhirnya teorinya dibenarkan. Betul nggak?
Walaupun nggak pernah dibuktikan loh. Asal teori dibenarkan, cocok. Oke, alhamdulillah dakwanya bagus. Tapi coba orang cerita caranya praktek. Ayo. Ini ya, coba yang minum. Ini rasanya begini-begini. Ayo minum. Gak cocok. Apa gak dilempar kau? Betul gak lo? Tapi kalau teori, gampang. Loh, kapan ini praktek? Nanti di akhirat. Oh, cangkemmu. Kau sholat begini kau dapat surga. Mana pak buktinya? Ya nanti. Tapi kalau kita cerita praktek, waduh. Kalau bahasa praktek harus masuk akal nggak? Nah. Dan ketika dibuktikan, ketika nggak cocok dengan apa yang kita sampaikan, marah nggak orang? Marah. Paling gampang cerita teori, apalagi teori fiktif. Wah enak sudah. Akhirat nanti begini, kau masuk surga. Kapan itu? Nanti. Enak tak? Itu sekarang orang sering dapat surga telinga, sopan udah. Yang lainnya kafir masuk neraka, kita umat Islam masuk surga, dijamin. Ini adalah agama diridhoi Allah. Kita sudah percaya udah. Padahal nggak tahu Islam yang mana yang diridhoi. Masa Islam asal ngucap asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah. Yang Nabi saja, coba contohnya. Nabi lewat baiat, dia nggak baiat. Nabi bercerita Rasulullah, dia nggak kenal Rasulullah. Coba logikanya coba. Dia cuma ngaku umatnya Nabi. Nabi nggak ngaku dia. Gak ada sambungan apa-apa. Tapi dia mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Nabi gak ngakui. Nabi membaca ayat qadim, mereka membaca mushaf tulisan. Demikian juga Nabi kenal Allah dulu sebelum sholat. Mereka gak pernah kenal Allah tapi sholat. Sholatnya Nabi Mi'raj, mereka sholatnya cuma rutinitas saja. Ritual yang gak jelas. Gak nyambung apa-apa, tapi kita adalah umat Islam yang diridhoi Allah di akhir zaman. Lainnya kafir. Padahal dia sendiri yang kafir. Tolol ya. Aduh. Dari 73 golongan ya yang kata Nabi, hanya satu toh yang diterima, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Semua ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ya betul lo? Kolor hijau ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, betul gak? Kolor biru ngaku gak? Semua ngaku, ngasal cocot. Baru syariatnya saja beda-beda. Syariatnya beda-beda. Subuh pakai kunut, satu nggak pakai kunut. Boleh tahlil, nggak boleh tahlil. Boleh ziarah kubur, nggak usah ziarah kubur. Gitu sampai sekarang nggak ada selesainya. Kenapa? Cuma pendapat. Coba kalau asli ya, ditanya orang, di balik meja ini ada apa? Walaupun nggak kelihatan, ya. Caranya gampang. Kau putar ke sini, kau lihat. Oh, Pocari Sweat. Gampang toh? Nah, tapi kalau kau nggak tahu cara membuktikan, itu ada anjing di balik mejamu. Wow. Itu kucing. Wow. Nama juga pendapat. Harusnya apa? Kau keluar, kau tengok. Walah, sebotol Pocari Sweat. Selesai. Perlu debat nggak? Nggak perlu. Yang debat berarti pasti dia kemakan teori. Coba ya. Saya dari Jakarta ke Surabaya misalkan. Saya telah sampai Surabaya. Sudah naik pesawat dan sebagainya. Ada orang ngasih saran. Enak naik ini. Bang, saya sudah sampai sono kok. Sudah ketemu yang saya cari di Surabaya. Loh, enak nyari ini. Dia ngasih saran. Perlu nggak kau dengarkan? Oh, kau sudah selesai, kau sudah ketemu kok. Perlu nggak nanya? Nggak perlu. Kau sudah selesai, kau sudah buktikan. Ibaratnya, kau sudah rasakan rasanya ini. Ada orang berpendapat, itu pahit bang. Nggak seperti yang kau rasakan. Masa kau percaya? Ada orang, itu kecut bang. Itu asin bang. Loh, kalau aku dengerin omongan gak gendeng aku, betul gak? Aku sudah minum, aku tahu rasa, betul gak? Itulah ya. Agama itu harusnya kau rasakan ya. Kau alami, kau buktikan empiris. Bukan katanya.
Baru syahadat nggak ada yang bisa jelaskan kok. Berarti nggak tahu rasanya, nggak tahu ngalami. Cuma cerita, kata siapa? Kata orang. Mana yang kau saksikan? Allahnya mana? Nggak tahu. Gendeng gitu ya. Masa umat Islam menyembah Allah yang tidak dikenal? Menyembah yang tidak ditahu? Padahal ya, menyembah itu apa sih? Berabdi, berbakti, berkorban, arah cintamu, orientasimu, tujuanmu untuk dia. Kira-kira kau bisa nggak mencintai sesuatu yang tidak kau kenal? Coba. Coba itu saja loh. Kau berbakti kepada sesuatu yang tidak kau kenal. Kira-kira masuk akal nggak? Mereka itu hanya menyembah nama tok loh. Nama yang di blow up sama cerita. Itu saja. Nggak kenal sama sekali dengan Allah. Yang cerita di YouTube itu loh. Yang ulama, kiai, ustadz, Gus Buya, gak ada yang ngerti itu. Cuma cocok doang itu. Aduh. Kalau dia seorang praktisi, dia bisa naik dimensi dan bukan fenomena yang khayalnya dia omongkan, tapi sesuatu yang ilmiah tinggi. Dan dia bisa menunjukkan jalan, cara, dan syarat rukunnya. Maka dia bisa menunjukkan cara prakteknya. Makanya jangan cuma dengarkan orang yang cerita tentang Tuhan, tapi cara orang yang bisa menunjukkan kau bisa ketemu Tuhan, gitu loh. Jadi bukan cuma cerita pun burung beo pun cuma cerita lah. Google pun pandai cerita. Gak ada yang ngerti itu. Selama dia tidak ketemu Rasul di zaman sendiri, karena dia adalah Allah yang di dunia. Siapa Allah di dunia? Wakil utusan itu enggak? Itu Nabi sampaikan loh. Jika kau nggak ketemu Allah yang di dunia, nggak mungkin ketemu Allah di akhirat. Jelas ya? Sekarang syahadat nggak ada yang bersaksi akan Allah yang wujud di dunia. Satu pun ya, saya nggak pernah dengar ulama yang menceritakan dia loh Allah yang wujud. Dialah yang harus kita saksikan dalam syahadat. Nggak ada. Bahkan hampir semua ya, anggap aja semua. Tidak ada lagi Rasul zaman itu enggak? Ayatnya ada. Makanya budak mereka ini kena gempuran dakwah ta'lim ma'rifat. Ketahuan bodohnya dia, goblok, saya maki-maki cuki main tai lasso, taek. Enggak ada yang bantah. Bantah dari mana coba? Kalau memang goblok. Kalau saya bilang goblok, ya, tinggal sederhana. Kau tunjukkan kalau kau pintar, kan gitu. Kalau kau pintar, tunjukkan kau tidak goblok. Maka pertanyaanku, yang mana Rasul zaman ini? Yang mana wujud Allah di dunia? Kan nggak ada yang berani jawab. Itu baru syahadat loh. Belum lagi membahas bagaimana cara salat bisa nyambung. Malah nggak ngerti lagi. Zakat, puasa, haji, malah nggak ngerti lagi. Paling dasarnya nggak ngerti ya. Di Indonesia ini ya banyak ulama ya. Kiai, Ustadz, Gus, Buya, Habib, Mursyid, taek kabeh. Jancuk kabeh. Kecuali ulama-ulama yang warasatul anbiya. Kalau ulama-ulama asal cocok itu bukan ulama itu. Kalau orang cerita tentang amal baik ya, itu bukan ulama, itu motivator. Kalau orang cerita fikih itu bukan ulama, itu ahli fikih. Bedakan itu. Kalau orang cerita ayat-ayat itu berarti apa? Guru ngaji, bukan ulama. Kalau ulama arahnya jelas ya. Masa ulama ditanya gak ngerti? Di mana Allah di dunia gak ngerti? Gendeng gitu ya. Dari Rasulnya gak kenal apalagi Tuhannya. Belas gak ngerti, jangan percaya itu. Taek semua itu. 2 tahun lebih loh ya saya goblok-goblokan, gak ada yang nongol. Kalau misalnya tesis gitu ya, kira-kira yang menang yang mana kira-kira? Saya sendirian loh. Cuma sendirian loh saya ngomong. Cuman kena kau ya. Begitu taklim ma'rifat tajam ini dakwahnya. Nggak ada yang berani membantah. Satu pun nggak ada yang nongol.
Padahal saya singgung sama ulama, kiai, ustadz, Gus Buya, Habib Mursid, taek kabeh, goblok kabeh. Jelas tak? Di kandang mereka sendiri, Islam cap taek ya. Karena ini yang dikhawatirkan Nabi ya, akan dakwahnya ulama-ulama su. Dan saya sudah membuktikan bahwa mereka memang nggak kenal Allah. Kalau mereka kenal, pasti nongol itu. Minimal dia menjelaskan, Rasulullah zaman ini adalah ini loh. Wasilah itu ini loh. Enggak ada satupun. Padahal saya terbuka di publik loh, iya kan? Di-share di YouTube, Facebook. Kalau saya salah, paling gampang ditangkap. Ya bukan?